Shalom, saudara-saudara semua. Kita bersama di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Semoga nasihat firman Tuhan ini menjadi nasihat yang berguna pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami di syurga, kami berdoa pada saat ini. Engkau pimpin dan Engkau lindungi, agar kami dapat mengerti firman-Mu ini dengan sebaiknya. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin kami saat mempelajari renungan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan belum selesai lagi. Ayat renungan Filipi 1 ayat 6. Aku yakin bahwa Allah yang telah memulakan suatu pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya hingga hari Yesus Kristus. Tuhanlah yang memulahkan dan menyelesaikan pekerjaan kasih karunia dalam hidup kita. Jika ia dibiarkan bergantung pada kita, ia akan terbiar tidak selesai sepanjang kekekalan. Syukurlah ia tidak bergantung pada kita. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memulahkan dan menyelesaikan atau menyudahkan pekerjaannya yang ajaib dalam diri kita. Tuhan belum selesai lagi dengan mana-mana daripada kita. Pertumbuhan mengambil masa. Namun sebagai ibu bapa, kita seringkali mengharapkan kesempurnaan dalam anak-anak kita dengan cepat. Adakah kemungkinan bahwa harapan-harapan kita dan tuntunan kita berkenan dengan anak-anak kita adalah lebih tinggi daripada harapan dan tuntunan yang kita minta dari diri kita sendiri? Walaupun mudah untuk melupakan bahwa Tuhan belum selesai dengan kita lagi, namun ia mungkin bahkan lebih mudah lagi untuk melupakan bahwa Dia belum selesai lagi bekerja dengan anak-anak kita juga. Sebagai orang-orang dewasa, kita bergelut dengan beberapa tingkah laku dan terus bertumbuh dan menjadi matang secara rohani sepanjang hidup kita. Ingat, teks untuk hari ini memberitahukan kita bahwa pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita tidak akan selesai sehingga hari Yesus kembali untuk membawa kita pulang bersama Dia. Mengapa kita harus menuntut apapun selain daripada itu untuk anak-anak kita? Mengapa kita mahu mereka mengatasi cabaran-cabaran mereka sekarang juga? Jangan menjadi tidak sabar dengan anak kamu. Fokuslah pada perkara-perkara positif. Cari bidang-bidang di mana kamu melihat pertumbuhan dan ambil masa untuk mengesahkan itu dalam diri anak kamu. Jika anak kamu hanya mendengar tentang kesalahan-kesalahan mereka, mereka akan menjadi kecewa. Mereka akan mengembangkan harga diri yang rendah dan tidak bermotivasi untuk berusaha melakukan perkara-perkara baru karena takut gagal. Melalui kegagalanlah kita semua belajar. Hanya dalam kegagalan kita belajar bagaimana untuk bangkit. Saya bersyukur bahwa saya melayani Tuhan yang tidak pernah putus asa dengan saya. Dan kita jangan pernah putus asa dengan anak-anak kita. Paulus mengingatkan kita dalam Filipi bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Kristus terus-menerus bekerja pada hati dan sikap kita dari hari ke hari. Senantiasa sabar dan selalu bermurah hati. Dia mengasihi kita dan terus-menerus mengampuni kita dan membenarkan kita untuk bermula semula. Kasih setianya baru setiap pagi. Itu adalah satu kabar yang luar biasa bagi kita dan bagi anak-anak kita. Tuhan yang dikasihi, tolong bantu aku untuk mengamalkan kesabaran terhadap anakku, sementara aku mempercayai Engkau untuk menyelesaikan pekerjaan yang Engkau telah mulahkan dalam diriku. Semoga aku bersikap penuh kasih karunia terhadap kelemahan dan ketidakmatangan mereka. Engkau belum selesai dengan mana-mana daripada kami lagi. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan belum selesai lagi. Di dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan belum selesai dalam membimbing kita, menuntun kita. Dia masih pada saat ini terus
membawa kita supaya kita berjalan dalam jalan yang benar. Kalau kita pernah melalui jalan yang salah, Tuhan berada dan dekat dengan kita untuk menuntun kita ke arah jalan yang benar pada saat itu. Tuhan belum selesai dengan kita dalam setiap perkara, tetapi Dia mau datang dekat dengan kita dalam berbagai cara. Semoga kita diberkati firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, kami bersyukur dengan-Mu. Berkati kami dengan firman hari. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.